paling tinggi di dunia adalah pohon bambu. Dalam sehari, bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm. Banyak cara dilakukan untuk memperlihatkan kerukunan antar umat beragama. Meski kerap menjadi isu, ternyata toleransi beragama tetap dapat terwujud, bahkan di daerah konflik sekalipun. Hal ini menunjukkan meski banyak permasalahan dan adu domba yang berusaha memecahkan kerukunan, namun agama bukanlah penghalang untuk tetap menjadi saudara bagi satu sama lain. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 toleransi beragama yang mengharukan. Di tengah-tengah konflik yang terjadi di Mesir beberapa waktu lalu, tersebar sebuah foto yang menunjukkan para pria muslim di sana berdiri di depan sebuah gereja katedral guna melindungi misa di dalamnya. Lebih dari 20 pria muslim menggunakan pakaian Islami berpegangan tangan di depan gereja Katolik yang besar. Ketegangan antara golongan dalam masyarakat Mesir memang sempat meninggi dan berkembang menjadi kekerasan menyusul penyingkiran Presiden Mesir Muhammad Mursi Juli lalu. Konflik ini pun berkembang menjadi isu agama dan penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah di Mesir. Namun dengan kehadiran foto yang diposting oleh Pater James Martin, seorang penulis salah satu majalah nasional, setidaknya penduduk dunia masih bisa melihat adanya kerukunan dan damai di tanah Mesir yang tengah bergejolak. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Another turning point. Ribuan masyarakat Mesir mengikuti acara buka puasa bersama di Tahrir Square pada 12 Juli 2013 lalu. Dan dalam acara ini tak hanya umat muslim saja yang menghadiri, tetapi pemeluk Kristen pun hadir dan sama-sama merayakan Jumat pertama di bulan Ramadan. Tahrir Square adalah tempat penting bagi penduduk Mesir, terutama dalam kegiatan politik. Kali ini umat muslim dan Kristen Mesir tidak hanya berbuka puasa bersama, tetapi mereka pun menunjukkan dukungannya akan usaha penggulingan Presiden Muhammad Mursi. Acara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa apapun agamanya, mereka tetap bersaudara. Muslim dan Kristen semuanya bersatu. You've been on my mind. I grow fonder. Seorang Muslim India bernama Wali Khan memberikan kado istimewa bagi umat Kristen saat Natal tahun 2010 lalu. Pekerja Muslim yang dikenal taat beribadah itu bekerja keras untuk merenovasi gereja berusia 125 tahun itu. Khan merenovasi gereja Saint Francis de Sales di Janakpuri. Untuk pembangunan kembali gereja ini, Khan sampai-sampai bersedia mengurangi gajinya demi gereja. Selain merenovasi gereja, Khan juga pernah merenovasi beberapa kuil. Sikap pekerja Muslim itu mengundang pujian karena membantu konsolidasi hubungan baik antara pemeluk minoritas dan mayoritas di India. I've imagined it all. You never know if you never. There's a place in your heart and I know that it is love and this place. Pada 2011 lalu, gereja Saint Mary di Mesir mengalami kerusakan akibat dibakar kaum militan. Kemudian, sejumlah pekerja Muslim berusaha memulihkan gereja itu yang terletak di pinggiran kota Kairo. Kerusuhan politik yang sering terjadi di Mesir ini memang sering berujung pada tindakan yang mengandung sara, terutama agama. Menurut Ibrahim Mahlab, kepala eksekutif di Arab Contractors yang membantu membangun perbaikan gereja, biasanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan pembangunannya. Namun, ia akan melakukannya hanya dalam 21 hari. Tujuannya melakukan hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat merusak hubungan baik antara umat Muslim dan Kristen, terutama di Mesir. Assalamualaikum ya akhi ya mufti. Toleransi beragama terlihat di Hari Raya Idul Adha di Denpasar, Bali.
Pada tahun 2012 lalu, warga Hindu Bali dan umat Muslim saling membantu dalam memotong dan membagikan daging ke warga sekitar. Bahkan salah seorang warga Hindu ikut menyumbang seekor sapi sebagai hewan kurban. Pembagian daging kurban tak hanya diberikan pada umat Muslim yang merayakan Hari Idul Adha, melainkan juga kepada umat non-Muslim yang tidak merayakan pun mendapatkan jatah pembagian hewan kurban. Pembagian ratusan hewan kurban yang dilakukan tanpa memandang status dan agama ini bertujuan untuk menjalin rasa kerukunan dan kedamaian umat beragama di Bali. Pada perayaan malam Natal di Kanada tahun 2010, umat Muslim di Masjid Shore Selatan bahu-membahu mengumpulkan dana sebanyak $2.000 atau lebih dari 20 juta rupiah. Dana tersebut mereka gunakan untuk membuat makan malam bagi sekitar 300 warga Nasrani. Sebanyak 20 anggota pusat komunitas Islam dari Brossard menyiapkan jamuan makan malam usai kaum Nasrani selesai menggelar doa bersama di Gereja Santo Clark, Kanada. Seorang anggota yang berpartisipasi mengaku, walaupun ia tak merayakan Natal, tetapi melayani sesama manusia juga berarti melayani Tuhan. Dan inilah yang diajarkan Tuhan pada semua manusia. Komunitas Islam di Oklahoma, Amerika Serikat, dan 2 organisasi Muslim lainnya bekerja sama menyediakan makanan gratis bagi para tunawisma di malam Natal. Makanan Natal gratis untuk tunawisma ini diberikan berikut dengan selimut gratis dan transportasi dari gereja-gereja terdekat. Menurut juru bicara masyarakat Islam Oklahoma, Saad Muhammad, aksi ini merupakan perwujudan dari kepedulian umat Muslim kepada mereka yang tidak bisa menyediakan makanan Natal sendiri. Hal ini merupakan salah satu bentuk kerukunan agama yang menegang di Amerika Serikat, terutama setelah kejadian 9/11 tahun 2001 lalu. Pemirsa, itulah 7 toleransi beragama yang mengharukan versi On The Spot. Pemirsa, tahukah Anda berapa jumlah mata yang dimiliki laba-laba? Jawabannya akan hadir bersama berbagai informasi tentang hewan-hewan raksasa yang ditemukan beberapa waktu lalu yang akan membuat Anda tercengang. Jadi tetaplah di On The Spot.